Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran wa kama amar ahmaduhu wa askuruhu wa astaghfiruhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali di Jakarta. Pada hari ini adalah hari Kamis ya. Kamis atau Rabu? Rabu 30 April 2025. Kami sengaja mewakili elemen masyarakat sipil, walau dalam forum ini juga ada Purnawirawan Prajurit TNI, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Namun hari ini kami dari elemen masyarakat sipil ingin menegaskan sikap bahwa apa yang menjadi pikiran dari Purnawirawan Prajurit TNI yang sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk 4 poin usulan, dan diantaranya yang paling penting dari 8 poin itu adalah pemberhentian Saudara Gibran Rakabuming Raka dan pembersihan kabinet dari pengaruh Saudara Joko Widodo. Karena salah satu pengaruh Joko Widodo itu sampai hari ini tetap menzalimi masyarakat Banten. Kang Khalid ada kan? Belum ya? Nanti juga Kang Khalid akan bicara karena ada proyek Pantai Indah Kapuk 2. Proyek ini adalah milik Antoni Salim dan Aguan. Ini tidak lepas dari legasi warisan Saudara Joko Widodo yang sampai hari ini masih ya menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah hadir juga selain Pak Sunarko beberapa tokoh yang lainnya. Ada Bang Muslim Arbi, kita tahu beliau aktivis dan tulisannya selalu kita baca ya, bernas, dan beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas advokasi publik, termasuk salah satu pihak yang mempersoalkan ijazah Saudara Joko Widodo dan hari ini masih terus bergulir begitu. Kemudian ada juga Bang TB ya, Bang Taufik Bahaudin dari UI Watch, beliau juga akan bersama kita. Ada juga Kolonel Purnawirawan Muhammad Nursam, beliau juga hadir bersama kita. Dan tentu saja ada Ustadz Eka Jaya dari Organisasi Masyarakat Pejabat Pengacara Jawara Bela Rakyat Bela Umat ya. Dan di sisi kiri saya ada Bang Ishak Radik, juga ada Bang Buyung ya dari UI Watch juga Pak siapa Pak? Wah, ada juga Pak Mansur dari Makassar, nanti akan bersama kita. Dan di belakang banyak sebelah tokoh yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas ada tokoh-tokoh, ada Pak Musalin, ada Pak Ismet dan yang lainnya, ada Bu Susi dan yang lainnya ya. Semuanya lengkap. Tentu juga ada Budio, ada juga Bu Kurnia. Pak Khalid silakan Pak. Ada kursi satu lagi mungkin ya dimajukan, karena beliau nanti bicara tentang legasi Jokowi yang itu juga dituntut oleh Purnawirawan TNI untuk dihentikan, yakni PSN PIK 2, walaupun bukan hanya PIK 2 sebenarnya. Nanti Pak Sunarko bisa bicara lebih banyak. Baik, untuk mengawali kami ingin penjelasan dari Pak Sunarko selaku salah satu ya pihak yang menginisiasi acara silaturahmi prajurit Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat yang diantaranya saya hadir juga saat itu di Jakarta tanggal 17 April 2025 yang lalu. Salah satu hasilnya adalah tadi 8 poin tuntutan dari Purnawirawan Jenderal TNI. Kepada yang terhormat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Kojinuddin, terima kasih atas undangannya. Bapak, Ibu, hadirin, baik yang ada duduk berdampingan dengan saya maupun ada di depan, termasuk awak media yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya membaca backdrop belakang dukungan rakyat untuk 8 poin pernyataan dari Purnawirawan TNI. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semua pihak, baik yang hadir di sini, banyak kelompok, banyak ormas maupun yang tidak. Terima kasih atas dukungan terhadap
kelompok purnawirawan TNI atau forum purnawirawan TNI yang peduli kepada bangsa atas dukungannya. Ini merupakan satu apresiasi, merupakan suatu dukungan kepada kami purnawirawan, merupakan kehormatan bahwa rakyat sebenarnya sehati dengan kami purnawirawan. Tapi kalau mau saya buka rahasia, 8 poin ini juga kita dapat dari hasil sounding dengan rakyat, bukan hasil pengamatan purnawirawan TNI, enggak. Jadi jauh sebelum mungkin setengah tahun yang lalu, setiap kita diskusi dengan semua komponen bangsa, masyarakat, bukan purnawirawan, ya intinya 8 poin itu. Karena itulah pada akhir Februari yang lalu, akhir Februari sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan, kita susun 8 poin itu. Jadi 8 poin itu bukan hasil pengamatan, hasil analisis dari purnawirawan TNI saja, tapi juga ini hasil dari sounding atau mendapatkan masukan dari semua komponen bangsa. Dan hari ini terima kasih secara terbuka dukungan itu disampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan itu sudah ditandatangani oleh para senior saya, oleh 5 jenderal itu pada akhir Februari. Akhir Februari. Setelah itu dibuat, kita bikin surat kepada Presiden Prabowo. Yang intinya kita mau silaturahmi menyampaikan 8 poin itu. Dan kita yakin karena kita punya tanda terima sampai ke Senek. Tapi sampai pertengahan bulan Ramadan, jadi setelah 3 minggu kita kirim surat, tidak ada respon. Tidak ada respon. Kita juga kecewa. Kita ini nggak dianggap rakyat kita presiden. Karena itu pada pertengahan bulan Ramadan, kami bikin surat lagi kepada Setek, menanyakan surat kami itu sudah diterima belum dan apa responnya. Surat kedua ini yang tanda tangan kebetulan Letnan Jenderal Marinir Soeharto dan saya. Sampai habis Lebaran tidak ada jawaban, tidak ada respon. Karena itu ya sambil dalam suasana Idul Fitri tanggal 17 kemarin kami deklarasikan di gedung Al Musyawarah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rupanya pernyataan kami ini cukup banyak yang merespon, baik yang negatif maupun yang mendukung. Kita tahu yang negatif itu sedikit, tapi mungkin dia punya banyak link. Nggak peduli kita, karena kita anggap itu orang yang matanya masih kabur atau telinganya rada budek, jadi dia tidak bisa melihat kondisi bangsa ini. Dan hari ini judul di belakang ini mendukung 8 poin pernyataan purnawirawan TNI dan stop proyek PIK 2 dan makzulkan Gibran. Nah, 2 hal ini, stop proyek PIK 2, saya kebetulan tim advokasi masalah-masalah PIK 2 Tangerang. Yang perlu disampaikan ini sampai sekarang pemerintah belum turun tangan. Nanti mungkin Pak Kojinuddin bisa menjelaskan. Belum turun tangan. Katanya dulu pagar laut sudah dibongkar sebagian kecil, yang lain masih. Kemudian penguasaan lahan rakyat yang belum dibeli paksa, dirampas paksa, masih tetap dikuasai dia. Kemudian pemerintah dalam RPJMN mau coba mendiamkan kita dengan mengatakan bahwa PIK 2, Rempang, BSD dan lain sebagainya tidak termasuk di dalam proyek ini RPJMI 2024-2029. Tapi nyatanya sampai sekarang mereka masih operasional.
Makanya kita tetap harus bersuara. Harus bersuara. Tetap harus bersuara. Dan suara kita harus lebih keraskan dan lebih banyak orang. Mungkin kemarin masih banyak yang budek. Pengusahanya, si Aguan CS maupun para pengkhianat pendukungnya, polisi, abdesi, BPN, dan preman. Mudah-mudahan kalau kita bersatu, semuanya berteriak, dia dengar gitu, dan dihentikan. Karena proyek ini adalah proyek penindasan biadab. Dan selalu dibelokkan, dibilang kita ini anti pembangunan. Tidak. Kita tidak anti pembangunan, tapi butuh pembangunan yang berkeadilan. Jangan membangun untuk orang kaya, menindas orang miskin. Itu terjadi di PIK 2 dan Rempang. Kita tidak anti pembangunan, karena saya dengar mereka takut dibilang anti pembangunan. Tidak. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan. Semua warga negara dari yang paling rendah kedudukannya sampai yang paling kaya hartanya harus sama-sama menikmati. Jangan yang sudah kaya raya justru merampas orang miskin. Sangat memalukan dan menjijikan. Terjadi di Tangerang Utara. Jadi Bapak Ibu jangan tergoda atau tertipu dengan slogan-slogan mereka anti pembangunan lah kita segala macam, tidak. Itu. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya mungkin ya yang mendengarkan saya punya omong mengerti. Jangan kita terjebak, jangan kita takut, jangan kita tergoda dengan mereka punya pernyataan. Itu masalah PIK 2 dan PSN lain. Dan ini masuk dalam salah satu poin dari 8 poin yang disampaikan oleh Purnawiranto ini. Batalkan PSN PIK 2 Rempang dan PSN lain yang sejenis, yang jelas-jelas menindas rakyat dan merusak lingkungan. Di sini memang yang terkenal ada PIK 2. Itu menyangkut masalah PIK 2. Kemudian masalah makjulkan Gibran. Ini manusia jelas tidak memenuhi standar. Standar pendidikan saya tidak jelas. Karena dia pakai surat keterangan dari salah satu Dirjen Kemendikbud. Dia telah mengikuti kursus sampai grade 12 di Australia yang setingkat dengan lulus SMK. Berarti dia tidak SMA. Dari sisi umur kita udah tahu keputusan MK itu melanggar, keputusan MK pasal berapa, kita melanggar undang-undang pemilu dan kekuasaan kehakiman. Itu kalau dilihat secara administrasi dan aturan. Kalau lihat moralitas, nggak perlu saya ulangi. Tapi dari analisis, dari apa yang disampaikan Roy Suryo, kemudian disampaikan dari Dr. Tipa analisisnya, ini orang sakit jiwa. Yang ngomong Dr. Tipa nih. Dari asal melihat keterangan Roy di Pumapa. Dari sisi hukum tadi juga. Nah, kemudian kita mau punya wakil presiden seperti itu. Kemudian dari mulai kampanye sampai sekarang udah 6 bulan, kita lihat unjuk kerja dia. Kita ini jadi bahan olok-olokan di luar negeri. Saya pernah ketemu sama, bacalah tulisannya orang Malaysia. Kita dibuat olok-olokan sama orang Malaysia punya wakil presiden seperti itu. Kalau saya melihatnya, dia orang ini orangnya nggak bermutu, yang nggak punya intelektualitas yang cukup untuk memimpin bangsa ini. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau seperti dipimpin oleh dia? Dan kita tahu Presiden Prabowo udah lebih tua dari saya.
Kita nggak tahu umur, memang bisa saja Prabowo itu umurnya 100 tahun bisa. Tapi kita sebagai manusia kan mengantisipasi. Kalau Prabowo berhalangan, tetap berhalangan apa saja, yang naik kan dia jadi presiden. Karena kita tidak maulah dia kita tuntut untuk dimakzulkan. Dan kita tahu dari tampilannya, ini Gibran ini lebih dongok dari bapaknya yang namanya Jokowi. Betul. Bapaknya saya sudah ngurus Republik Indonesia. Apalagi kalau dia naik, hancur lebur Republik Indonesia ini. Jadi pertimbangannya bukan sentimen kepada yang namanya Gibran, tapi kita sayang kepada negara kita, sayang kepada anak cucu kita. Kalau sempat dipimpin manusia tak bermutu yang bisa menghancurkan kita punya negara yang sudah didirikan oleh founding fathers negeri kita dengan darah dan jiwa. Itu dasar kita. Ada bukan karena irim si Gibran enggak. Kita mengkhawatirkan manusia ini kalau memimpin rusak. Dan dari sisi etika, moral dan hukum, dia juga menang atas dasar nepotis bapaknya. Padahal saya tidak tahu, yang tahu lawyer ini mungkin. Yang namanya KKN itu melanggar hukum pidana. Dan mungkin Pak Rizal Padilla yang tahu. Dia bilang kalau melanggar KKN, pidananya KKN itu ponisnya bisa 12 tahun mungkin. Itu Pak Rizal yang bilang. Nah ini gak mau pikir gitu. Saya pikir bapaknya memimpin negeri kita sudah hancur lebur selama 10 tahun. Mau dipimpin lagi anaknya yang seperti ini. Nah, karena itulah. Jadi kalau di dalam pernyataan Purnawirawan TNI ada salah satu diantaranya makzulkan Gibran. Di samping dia menang karena KKN dengan bapaknya, juga kualitasnya nggak jelas. Ya sering ke berapa? Yang meragukan dan mengkhawatirkan kalau sempat memimpin bangsa ini. Jadi bukan karena ada sentimen apa tidak. Itu menyangkut masalah. Antarkan ke Pak Juju sebentar Pak, yang belum makan. Masalah kita tolak. Yang lain-lain di 8 poin ini saya kira hampir semua dari 8 poin ini yang saya sudah dapat masukan saya sampaikan. Poin pertama itu kembali ke Undang-Undang 45. Ini masih debatable. Banyak yang mendukung tapi ada juga yang tidak. Biasa saja, itu perlu diskusi akademik lagi. Kemudian Polri kita minta kembalikan tugas pokoknya pada fungsi Kapolres, kembalikan ke Kemdagri. Ini juga masih ada debat, tapi debatnya bukan karena kembalikan kepada fungsi Kapolres, nggak cocok Kemdagri gitu, taruhnya di Menhan gitu. Nah, itu juga bisa kita debat. Tapi yang lain misalnya berantas korupsi, Prabowo harus membebaskan diri dari orang-orang yang masih berafiliasi kepada Jokowi, semuanya sudah setuju. Itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada khususnya Pak Ahmad Kosidudin dan semua pihak, semua kelompok yang mendukung 8 poin pernyataan Purnawirawan TNI yang kemarin kita deklarasikan pada tanggal 17 April 2025. Dan kami juga menerima dukungan seperti ini secara online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa bersatu, bersuara. Walaupun narasinya beda-beda, tapi esensinya seperti itu kepada pemerintah. Biar Prabowo tahu mana yang dikehendaki rakyat, mana yang tidak. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini mungkin kepada semua pihak dan kepada Pak Presiden Prabowo, Bapak tidak perlu takut ngadepin begundal Jokowi untuk pelaksanaan atau untuk mengimplementasikan 8 poin pernyataan kami. Kami siap mendukung Bapak Presiden. Kalau perlu kami siap mati dulu menghadapi
begundal Jokowi yang saat ini masih berkuasa. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini, begundal Jokowi ini mati-matian masih melindungi Jokowi. Sebenarnya mereka juga sedang menjaga keamanan dirinya sendiri. Karena kalau Jokowi nanti dituntut oleh ini masuk bui, mereka juga masuk bui itu. Apalagi ada jenderal, nggak tahu perlu disebut apa, dia kemarin ngomong di media, dan dia memang diehard si Jokowi. 10 tahun saya ikut Jokowi, nggak pernah saya lihat Jokowi itu melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Ini jenderal nih, ini orang matanya picek atau kupingnya mudah gitu. Pelanggaran itu kalau Pak Muslim Margi kumpulkan segudang nggak cukup gudangnya untuk kumpul pelanggaran Jokowi. Tapi ada seorang pembantu diehardnya si Jokowi ngomong seperti itu. Nah, kita menghadapi manusia-manusia seperti itu, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita bersatu, kita menang. Kita banyak. Kita banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majen Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebagaimana kita ketahui bahwa 8 poin tuntutan Purnawirawan TNI itu sudah diwakili 3 matra dan diketahui senior legendanya di militer. Sebut saja yang teken itu ada Pak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, ada Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, ada dari AL Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, ada AU Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan turut diketahui oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Jadi luar biasa. Nah, kenapa kita stressing 3 hal? Karena 3 hal ini yang krusial. Sehingga kalaupun ya 8-nya tidak, asal 3 ini dipenuhi, sebenarnya sudah mengkompensasi apa yang menjadi keinginan atau aspirasi prajurit TNI. Karena kami di sipil juga punya suasana kebatinan. Mohon ya, fokus dulu kita. Punya suasana kebatinan yang sama, punya pikiran yang sama dengan apa yang menjadi aspirasi, terutama aspirasi makzulkan Gibran Rakabuming Raka, bersihkan kabinet dari kooptasi Jokowi, dan tentu saja tentang PIK 2, karena saya dengan sejumlah aktivis, ada Pak Khalid Bigdar, ini sudah lama. Nah, kita ingin pandangan dari Bang Muslim Arbi khususnya tentang pemakzulan Gibran, apa yang sebenarnya juga ada dalam pikiran aktivis terkait Jokowi termasuk Gibrani. Kepada Bang Muslim dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Lupa saya. Lokir aja Bang. Tadi perintahnya lukir, biar ini nggak geser-geser. Nah, lukir. Perintahnya apa? Komando tadi dilukir kita, biar frame-nya nggak. oh iya, oke, baik. Nanti tinggal. Ya, Bang Narko dan Pak Bang Topik dan teman-teman semua, saya pertama mengapresiasi pernyataan para purna kemarin. Saya juga diundang, hanya saja saya sayang tidak bisa hadir karena kondisi saya kurang sehat. Pada prinsipnya, para purna itu melihat perjalanan bangsa ini akan kacau balau. Makanya yang disampaikan oleh para purna itu adalah mengingatkan Prabowo sebagai presiden, ya kan? Agar supaya ini sebetulnya membantu. Jadi para purna itu bukan menghalang-halangi, menggerecoki atau mengacaukan, bukan. Membantu. Supaya apa? Supaya Prabowo itu jangan dirusak oleh Jokowi. Kalau kemudian sekarang ini dibilang ada matahari kembar, kalau saya bilang bukan. Ini gerhana matahari. Gerhana matahari. Jadi ada matahari, tahu-tahu gerhana dia. Siapa gerhana itu? Yang nutupi itu ya itu, si begundal itu, begundal. Begundal Wong Solo itu gitu. Ya. Jadi saya pikir ini bagus-bagus saja, ya kan? Nah, kalau kemudian tiba-tiba Prabowo ini
melalui juru bicaranya itu adalah sekjennya Ahmad siapa namanya itu? MPR siapa? Ahmad Muzani tiba-tiba mengatakan bahwa terpilihnya Prabowo dan Gibran itu sudah konstitusional. Ini menurut saya ini adalah bentuk pembelaan yang buta dan sangat disayangkan. Kenapa? Ahmad Muzani itu harus sadar bahwa dia itu ketua MPR, bukan semata-mata sekjen partai Gerindra. Kalau partai Gerindra ketumnya Prabowo, ya kan? Tapi kalau dia ketua MPR itu seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba, kalau kemudian mengatakan bahwa pemilihan ini konstitusional, kita enggak. Kenapa? Undang-undang tentang pemilu itu adalah lex spesial. Sedangkan umur Gibran itu adalah konstitusional, lebih tinggi dia. Jadi kalau kemudian tadi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dipimpin pamannya, ya kan, Anwar Usman, ya kan, itu jelas-jelas adalah pelanggaran. Makanya dipecat oleh Jimli waktu itu sebagai ketua MKMK, ya kan. Nah, jadi sebetulnya kalau kemudian ada pandangan, saya membaca itu, ada sejumlah pandangan bahwa ini sudah konstitusional. Jadi ngapain lagi paripurna itu? Kan itu deh. Nah, menurut saya usia Gibran yang belum 40 tahun itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Dan itu lebih tinggi. Makanya oleh sebab itulah makanya sekarang ini jika ya kan Prabowo sebagai presiden mentaati konstitusi, maka dia harus menjunjung tinggi masukan dari para purna, para senior mereka. Sekarang kalau bukan mereka yang ngomong, atau kemudian nggak didengar, mau dengar siapa? Ini persoalannya. Kenapa? Karena saya melihat ada celah untuk menjatuhkan Prabowo itu setiap saat. Apa bilang Jokowi dan konglomerat di belakangnya itu diam? Enggak. Contoh nih. Ketika Jokowi pulang ke Solo, James Riyadi dan bapaknya tuh Musa Riyadi dan sejumlah konglomerat datang ke Solo. Mau ngapain coba? Ya kan? Ini berarti masih ada hubungan antara James, Musa dan koneksinya. Ya kan? Para oligarki itu dengan Jokowi. Artinya apa? Sewaktu-waktu kalau Prabowo lengah, naik nih si bocil nih. Naik dia. Bagaimana caranya kek? Nah, jadi sebetulnya dukungan Purnawirawan itu adalah sayang kepada Prabowo, bukan menghalang-halangi, bukan mengganggu, mengkhianati, bukan. Jadi sekali lagi, ini mudah-mudahan suara saya dengar istana nih. Kami ini sayang sama Prabowo dan kami anti Jokowi. Kenapa? 10 tahun Jokowi merusak Indonesia. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat. Bayangin saja, bikin hutang diakui cuma 7.000 triliun, tapi ternyata menurut siapa teman-teman DPR 20.000. Nah, ini kan dia bohong dia. Makanya kalau Bang Taufik bilang PKI gaya baru, ya Bang Taufik ya, ini cara tukang bohong dia. Ijazahnya itu semalam sebelum saya ke sana, semalam saya buka, ternyata UGM itu membuat kebohongan, memanipulasi tentang data-data ijazahnya Jokowi. Dan hari ini boleh silakan dia ke Polda Metro melaporkan. Tapi yang jelas dari semalam saya melihat ada teman yang membuka tentang situsnya UGM itu. Itu ijazahnya itu baru dibikin 2018, bayangin aja. Terus masuk ke KPUD Solo tahun 2005 itu pakai apa? Makanya kan ketika Muhammad Taufik dan teman-teman di Solo menggugat itu, KPUD bilang datanya hilang. Nah ini kan kejahatan juga namanya ini kan itu. Nah jadi, itu yang pertama. Yang kedua, begini. Pikiran untuk supaya Gibran dilengsarkan itu adalah pikiran yang maksudnya Gibran dilengsarkan. Ini adalah pikiran yang sehat, yang waras. Kenapa? Emang Gibran siapa? Gibran itu siapa? Coba kita lihat ini. Kok bisa jadi wakil presiden? Bisanya apa?
Coba ini, ibu-ibu nih, ibu-ibu, Gibran itu siapa, emang dia sama apa coba? Masa dia kemudian digaji oleh negara, kita bayar pajak nih, gaji dia. Emang dia selama ini ngapain coba? Nah itu jadi menurut saya, dari alam bawah sadar, Gibran ini manusia yang sebetulnya menjadi penyakit menular dalam negara ini setelah bapaknya. Jadi bapaknya bikin penyakit, ditularkan oleh anaknya. Ini sekarang ini penyakit bapaknya apa? Menipu, berbohong tentang jasanya. Nah, kemudian sekarang ini bagaimana supaya persoalan agar Gibran ini dimakzulkan? Oke. Tadi Parapurna kan sudah mulai memberi peringatan tanggal Februari. Ya kan, kemudian menyuratin lagi. Kemudian tanggal 17 kemarin, April kemarin bikin pernyataan. Nah, kalau kemudian ini enggak didengar juga, ini saya yakin, keyakinan saya bahwa jika peringatan ini enggak didengar juga sama Prabowo, akan terjadi gelombang yang dahsyat. Rakyat bergerak. Rakyat akan bergerak. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Allahu Akbar. Jadi begini, kan kalau kita ini akal sehat ya, masa kita punya wakil kayak begitu? Nah, jadi curiga saya, Gibran ini sengaja dipiara oleh para oligarki. Ya kan? Kenapa? Oligarki itu dulu mengendalikan bapaknya tuh. Ya, mengendalikan bapaknya. Nah, kita tahu dengan pencitraan, dengan pelanggar pelongo, ya kan, kemudian berbohong, 66 janji, 100 janji yang kata Fadlijon, ya kan. Nah, tapi akhirnya terus dibela sampai 2 periode. Setelah 2 periode, direkayasa oleh Pratikno. Pratikno ini adalah mantan rektor UGM yang diberi iming-iming, dibeli hadiah menteri 2 periode. Sekarang menteri lagi, Menko PMK. Merekayasa ini semuanya. Karena apa? Dibuka oleh bocor halusnya Tempo. Bahwa Pratikno lah yang berada di bawah, di belakang skenario ini semuanya. Nah, oleh sebab itu, maka Pratikno harus ditangkap. Setuju tidak? Pratikno ditangkap. Nah, jadi kita minta Kapolri segera menangkap Pratikno dalam kasus jasa palsu ini. Begitu Pratikno ditangkap, diperiksa, mau tidak mau, akan ketahuan semua. Yang kadang Pratikno ditangkap, lalu kemudian dari situ skenario akan terbongkar untuk menaikkan Gibran menjadi wapres. Jadi dan kita minta selain ini, setelah pernyataan ini, kita minta supaya kepolisian Republik Indonesia segera menangkap Pratikno agar supaya kita ini menjadi jelas bahwa yang salah itu salah, yang kemudian meskipun siapapun dia, ya kan, kalau Pratikno ditangkap, yakin saya Jokowi akan ditangkap. Dengan demikian, setelah itu, ya Gibran mengapain coba? Pratikno ditangkap, Bapak ditangkap, Gibran jadi tangkap pertama, tangkap Pratikno, tangkap Jokowi, dan kemudian akan dengan mudah melengsarkan Gibran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita ini paling maksimal setengah 4 ya, karena jam 4 itu kita harus lewat, maksimal setengah 4 atau asar. Jadi kita berbagi waktu, ini semua ada banyak, tapi mohon maksimal masing-masing 5 menit ya, biar terbagi semua. Sekarang Bang Taufik Bahaudin dari IWAS, dipersilakan. Saya duluan ya. Oh ya, silakan Bang Taufik bisa geser atau Bang ini aja maju. Bukan, antum aja maju. Bang Ismet. Nah, Bang Ismet maju. Nah, Bang Taufik geser, Bang Ismet maju. Pergeseran. Nah, yang satunya geser. Nah, Bang Ismet maju. Geser aja. Nah, biar ada yang berdiri bisa duduk. Geser. Cukup ya? Nah, geser. Baik, silakan Bang Taufik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi aja, sharing untuk direnungkan sebagai acuan dalam kita meneruskan perjuangan kita. Saya sudah sampaikan sebelumnya di kesempatan yang lain bahwa tahun 2015 bulan Desember
rekan saya waktu itu masih bekerja sebagai bagian dari BIN memaparkan hasil riset secara terbuka 2 kali di gedung Kartika Chandra terbuka. Saya masih ingat yang hadir antara lain Pak Trisno hadir, Pak Agung dan lain sebagainya. Saya hadir 2 kali. Apa yang dipaparkan intinya yang ingin saya sampaikan adalah riset rekan ini menunjukkan bahwa PKI bergerak lagi dan sudah bergerak jauh dan diberi nama PKI Gaya Baru. Kenapa disebut PKI Gaya Baru? Karena bergeraknya, aksinya, tindakannya berbeda dengan PKI yang kita kenal, tetapi dia tetap PKI. Saya ingatkan teman-teman, jangan pakai istilah komunis. PKI sama komunis nggak sama. Komunis itu ideologi, PKI makhluknya. Nah, apa yang terjadi? PKI Gaya Baru sudah bergerak, menguasai beberapa bidang. Kalau pejabatnya yang jelas, Jokowi, nomor 2-nya LBP. Kenapa saya bilang 2 orang ini yang udah pasti? LBP mengatakan, itu anak-anak muda yang pakai kaos Palu Arit, tolong jangan dirazia. Itu adalah gambaran semangat, idealisme segala macam. Jokowi menambahkan meminta TNI Polri tidak merazia mereka yang pakai kaos Palu Arit dan lain sebagainya. Ini udah jelas. Nah, di kita mayoritas, mohon maaf, banyak masyarakat kita jenjang berpikirnya di level 3 dari 8 level. Level 3 ini adalah jenjang berpikir kelompok orang, ini tidak terkait dengan edukasi ya, jenjang akademis, yang baru melihat sesuatu itu ada, percaya dan yakin kalau kelihatan secara nyata. Kemudian baru merasakan itu bahaya atau tidak bahaya kalau dia sudah kena. Jadi disebut kualitas berpikirnya adalah instan, reaktif, dan nunggu dia kena, otomatis dan lain sebagainya. Nah, PKI Gaya Baru ini bermain dan dia menggunakan tangan-tangan orang lain. Saya kira Anda masih ingat salah satu Pangdam Jaya di sini pernah dipakai tangannya oleh PKI Gaya Baru tanpa disadari untuk menurunkan baliho. Urusan apa Pangdam ngurusin baliho? Itu contoh. Jadi mereka bermain seperti itu. Sasarannya cuma 2 kok. Menghancurkan dengan memecah belah dan adu domba rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenapa? Mayoritas umat Islam. Kedua, memperlemah TNI dan mengendalikan Polri. Kita rasakan, saya tadinya percaya nggak percaya, sekarang silakan cek. Kenapa mereka tidak bisa mengendalikan TNI? Mereka tahu lebih mudah mengendalikan Polri. Silakan Anda nilai apakah Polri sudah dikendalikan atau enggak. Silakan. Tapi yang terjadi adalah PKI Gaya Baru bermain. Di kita masih bilang nggak ada, PKI udah bubar. Ya memang level 3 berpikirnya. Sekarang kita lihat yang di belakang. Ini jelas nepotisme. Dan salah satu ciri-ciri PKI Baru adalah KKN-nya kuat. Korupsi, Jokowi lewat aguan CS, kolusi dan nepotisme. Aguan kenapa berani? Udah nyetor ya sama Jokowi. Bagaimana Aguan bisa dekat ngobrol berdua dengan Jokowi pada waktu itu sebagai presiden? Kalau nggak sudah masuk setorannya, kalau Jokowi ngomong di medsos, kapan saya ambil, mana buktinya terima? Ya nggak terima cash di situ lah. Lewat orang-orangnya, ngapain bisa ketemu presiden? Siapa Aguan? Dan ketemu Jokowi sebagai presiden itu bukan sehari 2 hari. Jadi ada dana setoran segala macam, sehingga kenapa Aguan berani
karena dia dapat dukungan penuh dari Jokowi dan dia sudah memberikan setoran ke Jokowi, imbalannya berupa proyek-proyek PSN yang dibatal-batalkan oleh Pak Prabowo. Ini langkah pertama. Jadi yang ingin sampaikan di sini adalah mari kita cermati, jangan anggap enteng. PKI Gaya Baru sudah bergerak dan silakan Anda kaji apakah sudah saat pakar dan sudah sejauh mana kalau memang betul Polri dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Silakan. Ciri-cirinya apa? Ya pegang aja. Kalau begini-gini Polri objektif nggak lewat Barreskrimnya? Kenapa begini kena? Silakan, itulah ciri-ciri contoh yang jelas. Jadi rekan-rekan, ibu dan bapak, kita masuk ke era yang jelas tapi tidak terlihat. Kembali saya ingatkan, inilah permainan PKI Gaya Baru. Gibran bisa apa dia? Otaknya aja skala sama bapaknya ditumpul. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Jokowi sekolahnya apa nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu saya. Dia lihai tapi tidak secara konsep dia nggak jelas. Tapi lihai. Tolong dicatat. Saya kenal dekat Jokowi. Saya nenteng waktu mau diusulkan jadi gubernur DKI. Saya termasuk orang yang kena ketipu, kagum, jujur, lugu, sederhana. Saya sampai terkagum-kagum, orang kok baik banget gitu ya. Saya ketemu beliau, dikenalkan teman jam 10 malam di salah satu tempat di Jakarta. Ya bang, waktunya bang. Ya dia kelihatan capek, tapi dia tetap ketemu dan bilang masih bla bla segala macam. Jadi tolong diingat, jangan tertipu dengan trik-trik PKI Gaya Baru, dengan tampilan yang ada. Lihat apa yang dikerjakan, lihat dampaknya di masyarakat. Mari kita lihat dan cermati, apakah betul Polri sudah dikendalikan? Kalau belum, alhamdulillah, tapi tolong jaga-jaga dan soal tapi sasarnya dua. PKI Gaya Baru sasarnya cuma dua. Mecah belah, ngadu domba umat Islam, dan kedua memperlemah TNI dan kendalikan Polri. Itu aja pegangan kita. Jadi ini cuma salah satu contoh KKN itu ciri-ciri komunis, dalam hal ini PKI Gaya Baru, di mana Jokowi adalah salah satu ujung tombaknya. Di belakangnya ada think tanknya. Barangkali itu saya cuma nyampaikan, ingatkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser lagi ya bang ya, bang Rak. Siap. Geser ke samping saya nanti. Geser ke sana. Nah. Ganti ke belakang ya. Bang. Geser. Maaf. Siap. Baik, bang Ishak sebelah sini. Ya. Baik, mohon maaf ya bang Ishak, ini saya kasih timer biar pas 5 menit. Iya bang. 5 menit. Ini beliau penulis buku dan bestseller. Bukunya trilogi apa bang? Jalan Baru Membangun Indonesia. Jalan Baru Membangun Indonesia. Silakan bang, terkait tema kita disampaikan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda sebagian besar mungkin sudah kenal saya, Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut dan penulis trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia. Ketiganya bestseller. Dan itu sudah sampai kepada Jokowi sebelum dia dilantik dulu. Roadmap masa depan Indonesia lewat Kiai Maman yang katanya kawannya. Tapi saya tidak tahu itu dibaca atau tidak, karena bukunya 500 halaman. Dan kata orang, Jokowi cuman kuat membaca 1 hari 3 halaman saja. Jadi kalau ada 500 halaman, kapan habisnya? Tapi pembahasan kita bukan itu. Saya sudah melansir 130 video dalam bidang ekonomi politik lewat channel Future Channel. Dan apa yang menjadi keputusan
purnawirawan TNI 8 keputusan itu adalah suara kita bersama, sebuah keinginan rakyat bahwa Prabowo harus bersih dari pengaruh Jokowi, apalagi Jokowi membuat dia menjadi gerhana, tidak terlihat karena ada matahari di depannya ya yang menghalangi sinarnya keluar. Nah, pengaruh Jokowi ini dimasukkan ke kabinet oleh Jokowi lewat 17 menterinya. Di sana ada Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, kemudian Tito Karnavian, lalu Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan lain-lain sampai 17. Saya sudah bikin videonya, berkali-kali saya tayangkan bahwa ini harus habis. Ditambah pula ada Gibran di situ yang dilakukan secara melanggar konstitusi. Dan ini sebenarnya ketika sampai di MK sudah bisa batal ketika sampai ke majelis kehormatan yang dipegang oleh Jimli Asidiki. Tapi kemudian Jimli merubahnya menjadi sidang etik yang membuat Gibran tetap jalan sebagai cawapres. Dan ini memang keinginan Jokowi untuk melanjutkan periode dia yang ketiga lewat Gibran. Ini sesuatu yang mengerikan. Bagaimana menghentikan pengaruh Jokowi dari kabinet Prabowo? Sebetulnya sejak awal Prabowo tidak perlu melantik 17 menteri itu. Kalau dia 4 kali mencalonkan diri, artinya 20 tahun sudah bersiap. Artinya sudah punya orang untuk diletakkan di posisi manapun di kabinet. Tapi ternyata menerima itu membuang hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih. Maka Jokowi menjadi punya kuasa yang sangat besar ditambah Gibran. Dan kalau Prabowo gagal, ya yang naik adalah Gibran. Maka TNI sudah bikin bahwa majulkan Gibran. Nah caranya, bagaimana caranya? Nah caranya ini harus bisa kembali kepada persoalan konstitusi itu. Dan ini kita banyak punya lawyer. Yang kedua, menteri-menteri di kabinet itu 17 menteri terlibat dalam kerusakan negara ini. Dari sisi korupsi maupun penyerahan tanah rakyat kepada konglomerat yang seharusnya dilindungi, malah tanah-tanah rakyat itu dari mulai Rempang, Morowali, Seruyan, Halmahera, kemudian sampai kepada Papua, lalu Kendeng, Wadas, sampai pada PIK 2 ini yang akan menghabisi Banten. Saudara-saudara sekalian, ini masalah yang sangat besar yang tidak boleh dibiarkan. Dan kalau kita mau menghentikan pengaruh Jokowi, maka korupsi yang sudah melanda kita ini, kasus-kasus itu harus dilaporkan dari mulai kasus Pertamina sampai kepada urusan-urusan pencucian uang, penyelundupan emas dan lain sebagainya sudah ada dalam video saya. Dan ini baru bisa kita memecat menteri-menteri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, on time ya, 5 menit tepat. Bang Ishak geser ke Bang Juju, Bang Juju geser ya biar gak geser itu. Silakan Bang Juju sama juga ya 5 menit. Sebelum nanti di ujung kita akan bacakan pernyataan dukungan kita pada Purnawirawan. Yang lainnya menunggu 5 menit masih cukup waktu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan senior dan rekan-rekan seperjuangan semua dan rekan advokat Kosinudin yang saya hormati. Jadi baru tadi pagi kita sama-sama mendengar dari berita TV, ya, salah satu stasiun TV, bahwa seorang Joko Widodo secara personal, secara sendiri dia melaporkan pada Polda Metro Jaya tentang kasus di mana beliau dilaporkan atau dipersoalkan kasus ijazah sarjana di UGM ya terhadap 4 orang rekan kita. Oleh karenanya beliau berita tadi pagi melaporkan sendiri karena persoalan delik ijazah palsu yang dimiliki oleh
Joko Widodo itu adalah delik aduan sehingga beliau melakukan ini. Nah, oleh karenanya kita sekarang sudah mulai memasuki babak baru tentang ijazah palsu Jokowi ini, di mana kemungkinan besar akan diproses lebih lanjut rekan-rekan kita, Roy Suryo dan kawan-kawan itu oleh Polda Metro Jaya. Kita akan lihat saja nantinya seperti apa. Karena kita yakin bahwa sampai saat ini mereka belum bisa membuktikan, termasuk Joko Widodo sendiri belum bisa membuktikan bahwa ijazahnya adalah palsu di depan publik. Oleh sebab itu kita akan terus mengawal kasus ini, dan saya berharap rekan-rekan untuk terus mengawal ya sampai kasus ini seandainya pun masuk ke pengadilan, kita akan tetap kawal. Untuk kita berharap bahwa kasus ini, karena ini menyangkut masa pembuktian, ya, pembuktian ini tidak gampang, dan artinya Joko Widodo sendiri secara pribadi harus membuktikan bahwa ijazah itu adalah benar-benar ijazah asli dari UGM. Tapi setelah penyampaian nanti. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini sedang menjabat wakil presiden. Menurut kami, ya, dari forum alumni kampus seluruh Indonesia pun tegas menyatakan bahwa Gibran Rakabuming harus dimakzulkan. Karena yang bersangkutan saat ini sudah menjadi wakil presiden secara formal, wakil presiden Prabowo Subianto, tentu kita terbatas oleh aturan-aturan konstitusi, di mana menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 ya, ada batasan-batasan, ya, di mana presiden ataupun wakil presiden dalam hal apa saja untuk bisa dimakzulkan. Ya, oleh karenanya salah satunya adalah katakanlah mungkin dugaan-dugaan kita oleh tuduhan-tuduhan kita terhadap beliau ini, dari mulai prosedur naiknya sebagai wakil presiden dan syarat-syarat sebagai seorang wakil presiden, di mana tadi dikatakan oleh rekan-rekan kita bahwa SMA-nya saja kita bisa menyaksikan, ya, ijazah SMA-nya saja Saudara Gibran kita bisa saksikan. Dan kalau tidak ada pamannya di Mahkamah Konstitusi, maka tamatlah sebetulnya riwayatnya sudah dari sejak awal waktu itu. Seperti itu. Dan kami menganggap bahwa keberadaan Gibran Rakabuming Raka di posisi sekarang presiden tidak sah. Oleh karenanya Purnawirawan kemarin itu menyatakan bahwa sedapat mungkin, segera mungkin, ya, Saudara Gibran itu bisa dimakzulkan. Oleh sebab itu sudah memenuhi syarat. Dan menurut kita, kalau menurut konstitusi, ya, hanya MPR lah yang bisa melakukan itu. Oleh karenanya kita sebagai rakyat, kita akan desak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa tentang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita akan desak agar Saudara Gibran ini bisa dimakzulkan, bisa dimundurkan sebagai wakil presiden saat ini. Setuju apa tidak, rekan-rekan? Setuju. Baik, demikian imbauan dan tekanan dari kami, ya, agar Saudara Gibran segera mungkin dapat dimakzulkan melalui sidang MPR, sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terima kasih. Ya. Baik, jangan geser dulu, nanti pas Bang Kajaya baru geser, ya. Langsung aja sekarang Bang Ismail. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ketahui masyarakat Indonesia pada saat ini, psikologi masyarakat Indonesia semakin mengerucut bahwa Indonesia membutuhkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, bukan status quo. Pada tanggal 17 April, para purnawirawan Jenderal Prajurit TNI telah memberikan 8 pernyataan sikap yang sudah kita ketahui bersama, dan 8 poin itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa TNI yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat telah memberikan satu sinyal yang begitu penting bahwa negara kita sesungguhnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang menyampaikan ini adalah para jenderal yang telah membuktikan mereka
sumbangsinya dan pengorbanannya, dedikasinya dan loyalitasnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita harus mendukung 8 pernyataan para jenderal tersebut. Dan salah satu yang menjadi isu besar, isu penting pada saat ini adalah bahwa para purnawirawan yang telah berbakti kepada negara ini menyatakan bahwa harus dimakzulkan seorang wapres yang menjadi anak haram konstitusi, tidak layak untuk memimpin negara besar ini. Ratusan juta rakyat Indonesia tentunya tidak ingin kecerdasan mereka direndahkan oleh kemampuan seorang anak yang belum pernah punya pengalaman berarti bagi negara ini. Jadi saya pikir ini satu hal bahwa gerakan perlawanan yang telah kita lakukan rakyat Indonesia ini jangan hanya menjadi gerakan di atas mimbar, tetapi kita berharap ini menjadi gerakan real, nyata, yang membuat Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada acara lagi. Oh iya. Oke. Lanjut Bang Eka Jaya geser untuk menyampaikan. Nanti ada nelayan Khalid ya, Pak Khalid. Terus ada lagi yang menyampaikan? Cukup? Ustadz ya nanti ya? Hah? Doa? Oh ya, nanti ditutup doa ya. Di sini Ustadz Khalid terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mendukung daripada pernyataan sikap dan tuntutan daripada para jenderal-jenderal yang masih mempunyai rasa nasionalisme dan idealisme yang tinggi. Artinya ketika para jenderal-jenderal ini membuat satu keputusan bersama, beliau melihat negara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena seorang jenderal sudah pasti tertempa dengan berbagai macam pengalamannya, tertempa dengan berbagai macam polemik dan dinamika yang ada, dan mereka sudah pasti tahu apa yang terjadi. Maka bagi kita sebagai rakyat yang selama ini cinta tanah air, yang selama ini memikirkan daripada masa depan anak bangsa, wajib hukumnya untuk mendukung daripada gerakan para jenderal. Terlalu banyak sudah yang kita lalui bersama, bagaimana kriminalisasi terjadi kepada para aktivis-aktivis yang sampai detik ini pun sedang akan dijalankan oleh matahari kembar, yaitu Jokodok, yang sudah datang tadi ke Polda Metro Jaya dengan mengendarai sebuah kendaraan yang notabene bukan SMK dan juga belum bayar pajak. Oh, aduh. Ini sangat menarik. Ini ada netizen wartawan yang begitu ya? dikulik tuh. Bisa ngulik ya? Iya, ini ngeri. Luar biasa ini, belum bayar pajak katanya. Nanti akan nah, silakan nanti itu dicari itu benar atau tidaknya, karena sudah tersebar. Ya, ini luar biasa ya. Ada tokoh kita yang saat ini yang akan coba di tanda kutip dikriminalisasi dengan pasal 160 yang kita tahu pasal 60 ini dulu bikinan Belanda yang ingin mengekang ya daripada suara-suara para tokoh kita saat itu untuk menggemakan kemerdekaan, tapi dibuatlah pasal itu dengan pasal penghasutan ya agar bisa ditangkap oleh mereka, dan ini dijalankan oleh mereka. Ya, saya mengatakan bahwa mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi satu jalan solusi. Kita nggak tahu. Allah katakan wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, mereka punya tipu daya, mereka punya strategi, tapi strategi dan segala macamnya adalah Allah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan adanya ini dijalankan oleh Jokodok CS,
untuk melaporkan 4 tokoh kita membuka terang benderang bahwa ijazah yang dia punya ini benar-benar palsu dan skripsi yang dia bikin adalah benar-benar buatan palsu juga. Mudah-mudahan ini menjadi jalan agar semuanya ini menjadi terang benderang bagi bangsa dan negara kita. Dan untuk Presiden Prabowo, saya katakan ini kita mendukung untuk bisa meresapel daripada kabinetnya. Yang jelas-jelas ketika ada Prabowo ini datang ke luar negeri, mereka ujuk-ujuk datang ke Solo. Ya, bahkan ada yang mengatakan, seorang menteri mengatakan saya datang ke bos saya, masih mengatakan bahwa dia bosnya. Nah, ini kan bagaimana sikap seorang presiden seperti Prabowo yang jenderal bintang 3. Ya, saya mengingatkan, ingat 2014, ya, kita mendambakan presiden saat itu seorang jenderal dengan gagah perkasanya sampai kita ditembaki di patung kuda. Ingat 2019 kita menginginkan Prabowo untuk menjadi presiden, memperbaiki keadaan bangsa dan negara, sampai kita ditembaki di Bawaslu. Ternyata ketika dia jadi presiden nggak ada bedanya dengan Jokowi. Ya. Ini luar biasa. Yang kita harapkan seorang Prabowo bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini satu persatu. Ternyata masuk dalam kungkungan Jokowi CS. Dia tidak berani meresapel daripada orang-orang Jokowi. Ada apa dengan Prabowo? Ya. Ada apa dengan orang sekitar Prabowo? Ya, jadi ini menjadi pertanyaan kami. Maka dari itu kita akan dukung daripada gerakan para jenderal yang masih mempunyai rasa nasionalisme, yang masih mempunyai rasa idealisme, dan kita akan mendukung 4 tokoh kita yang akan dikriminalisasi, dan kita akan selalu mengawal mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon geser Bang Juju dengan Bang Khalid ya, tukeran. Nanti Bang Khalid bisa cerita itu dukanya bukan sukanya PSN PIK 2 yang selama ini masih terus berjuang, dan itu menjadi salah satu atensi purnawirawan jenderal yang melahirkan atau memberikan 8 poin tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui bahwa memang sudah direspon oleh bagian staf khusus bidang politik dan keamanan Pak Wiranto, jenderal juga. Tapi kami menilai pernyataan itu tidak memadai, jadi sangat normatif, tidak diketahui apakah diterima atau ditolak, sehingga ya selamat datang jenderal kita ini, Majen TNI Samsu Jalal. Nanti mohon ke depan ya, nanti bisa memberikan tanggapan begitu. Pak Samsu mohon ke depan Pak, kita ngasih dukungan. Baik. Geser ya. Di sini Pak Samsu, samping saya Pak Samsu. Nah, Pak Samsu Jalal ini dulu Danpom ABRI ya, zaman belum pisah TNI Polisi. Jadi yang dulu memproses pidana Letjen Prabowo Subianto ya, beliau pelanggaran ya, bukan pidana di militer. Ya, silakan Pak Samsu. Ya. Sebelum ke Pak Samsu, kita minta nasihat Pak Samsu, karena hari ini Pak Samsu, kami elemen masyarakat sipil sedang berkumpul mendukung 8 poin tuntutan dari prajurit TNI yang 17 April lalu sudah disampaikan, tapi respon dari Wiranto itu tidak memadai menurut kami. Maka kami perlu berikan penegasan dukungan yang intinya apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu sebenarnya sehati, sepemikiran dengan kami masyarakat. Baik, kepada nelayan Khalid terutama masalah PIK 2, kami persilahkan untuk menyampaikan dukungannya kepada Purnawirawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami hanya akan menegaskan kepada seluruh pengurus Front Kebangkitan Petani dan Nelayan seluruh Indonesia, dan menghimbau kepada para nelayan, pejuang protein, ikan, para petani, pejuang karbohidrat seluruh Indonesia. Insya Allah kami di sini sangat mendukung atas keputusan para jenderal Purnawirawan TNI yang 8 poin itu.
Kalau nggak salah itu satu, kembalikan Undang-Undang ke-45 asli, Undang-Undang 45 asli, yang asli. Undang-Undang 45 dasar. Nah, yang kedua makjulkan Gibran. Nah, apa yang tertulis di 8 poin itu kami jelas sangat mendukung dan sangat sepakat. Karena setelah kami baca dari 8 poin itu, saya pikir itulah yang menjadi penyebab kami sebagai masyarakat bawah, masyarakat kecil yang terkesan kami tidak seperti diurus oleh sebuah pemerintahan, padahal kami dengan jelas mempercayakan pengelolaan negara Indonesia ini kepada pemerintah, yang seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyatnya, berpihak kepada masyarakat kecil seperti masyarakat petani dan nelayan. Alih-alih di sini kami merasakan bahwa di wilayah kami khususnya, ternyata ketika saya melihat wilayah kami itu juga sama dirasakan dengan wilayah-wilayah yang lainnya seperti di Rempang, di Manado Utara sana, di Bekasi, dan yang lainnya. Nah, kami dihadapkan dengan persoalan yaitu proyek PEK 2 yang selalu berbuat semena-mena di lapangan. Bagaimana petani yang sawahnya diuruk tanpa dibayar dulu atau dibayar hanya separuh, enggak sampai 50%, paling 30% mereka berani semena-mena menguruk. Sungai-sungai yang harusnya buat mengairi sawah kami atau buat mengaliri sirkulasi pertambakan kami diuruk juga. Dan ternyata itu terjadi bukan hanya di wilayah kami, tapi juga di wilayah-wilayah yang lain, termasuk di wilayah Pegedangan Ilir, di wilayah Pakuaji, di wilayah Teluk Naga, dan mungkin itu juga terjadi di wilayah-wilayah di luar provinsi, yaitu Provinsi Banten. Nah, artinya ketika kita melihat 8 poin itu, saya pikir ini kayaknya penyebabnya. Tambah-tambah lagi persoalan ijazah palsu, kayaknya kita ini kalau tidak melawan dari mulai saat ini, sepertinya ini negara mau diserahkan mentah-mentah kepada penjajah. Cuman sayangnya lagi-lagi tidak mungkin ada transaksi tanah, perizinan-perizinan yang kaitannya dengan pemerintah. Pasti ini ada tangan-tangan pemerintah yang mencoba kongkong-lingkong menjual belikan kewenangan mereka kepada korporasi atau oligarki yang jahat ini. Sehingga kami hanya sebagai korban, sebagai masyarakat hanya sebagai korban. Mereka tidak melihat kami, karena mereka melihat negaranya hanya dari belakang meja. Para menteri, pada jenderal gitu kan, tidak pernah melihat masyarakatnya yang sedang menjerit di sana seperti apa. Maka jalan satu-satunya adalah kami harus teriakan perlawanan ini kepada mereka. Kami harus melawan, karena kalau kami tidak melawan, kepada siapa lagi kami mengadu? Karena sepertinya para pemerintah ini sudah, telinganya sudah buta, sudah tuli, matanya buta. Nah, artinya mau tidak mau, dengan senang tidak senang, tetap kami melawan. Maka kami menghimbau kepada para pengurus Front Kebangkitan Petani Nelayan yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat dan terus menganyam akar rumput sampai suatu ketika kita akan lawan, kita kepung kota untuk revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Kang Khalid Miqdad. Beliau nelayan tinggal di Pontang. Beliau inilah yang mengobarkan api perlawanan terhadap proyek Pantai Dakabu 2. Kenapa kita kasih foto ada Aguan dan Antoni Salim di antara tuntutan stop proyek 2? Karena proyek 2 itu pemiliknya adalah Aguan dan Antoni Salim. Selanjutnya kepada Majen Purnawirawan TNI Bang Samsul Jalal. Kepada Bang Samsul Jalal dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita kaitkan menjadi bersyukur kepada Allah Maha berkah rahmat ridhonya kita masih kesehatan umur, sehat dan keimanan untuk satu rahim kita pada siang dan pagi hari. Salawat untuk junjungan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, kami tadi kunjungi tempat dengan Ras Ahmad dan Jenderal Madani Soeharto, dan kami juga diwawancara ke sana. Maka di sini masih ada, kami menuju ke sini. Dan alhamdulillah bisa ketemu. Ini kita sama-sama berjuang dulu. Kita sama-sama dengan Jenderal Soeharto sama Letnan Jenderal yang tua, yang sudah umur juga. Pak Soeharto. Enggak, bukan yang sana. Yang tempatnya di PIK. Pak Sunarko. Oh, satu lagi, Subianto. Oh, Pak Subianto. Laksamana Subianto, ya. Enggak, Subianto yang di sini. Iya betul. Pak Selamat Subianto, ya. Satu lagi yang Purnawirawan juga. Iya. Ya, kita berjuang dulu. Kita sampaikan pada itu. Dan ini terus terang aja. Apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Tri Tisno, mantan wakil presiden juga, itu adalah benar apa adanya. Tapi itu jebakan, nggak ada jebakan-jebakan. Dan terus terang aja apa yang dikatakan oleh ini bukan itu 9 naga, 9 cacing tepan itu. Cacing itu. Ya. Itu harus ini. Dan seperti Wiranto memang banyak yang jenderal yang munafik itu banyak sekali sekarang. Termasuk Wiranto itu. Apa jawaban dia? Wah, itu nggak bisa. Itu apa yang nggak bisa? Sekarang kita lihat ya, Prabowo itu apa? Dia kirimkan Jokowi ke Paus kan, makam Paus. Dan apa hubungan Jokowi? Jadi di sini kelihatan bahwa Prabowo itu masih di bawah ketua Jokowi. Mana? Ilham, tolong lihat foto itu orang tua Jokowi itu. Jokowi itu jelas PKI kok. Dia anti Cina komunis itu. Ya, tapi mau apa? Karena Prabowo sendiri juga masih di bawah ketiak dia. Prabowo tidak berkutik, maka dia kirim si Jokowi ke sana ke Paus. Ada apa? Oh mungkin dia bilang mau melawan mungkin Gibran jadi jadi Paus sana. Kalau Gibran jadi Paus di sana, berarti Prabowo jadi wakilnya kan gitu. Jadi memang kita menghormati Prabowo ya. Tapi kalau dia tidak bisa menangkap adik Jokowi, udah kita turunkan dia. Sini yang kita minta persatuan kita. Dan semuanya mau perlucuan, kita nggak ada cuan. Saya dengan Pak Narko itu tahu udah lama tuh, Bang kasih saya duit 5M aja, saya cepat di sana aja. Karena dia ada Sandi Yuda aja gitu. Ya, tapi kita nggak ada duit, nggak ada dana. Sekarang juga pun enggak. Kalau ada dana, bukan seperti mereka ini. Mereka ada taipan itu di belakang mereka. Kalau kita nggak ada taipan kan, dan banyak janda-janda juga ya. Sekarang orang bertanya, mana TNI yang aktif sekarang? Ya, TNI juga ada dikebiri juga kan? Siapa kepala staf ini sekarang? Kasarnya siapa? Mantu si Luhut lagi kan? Jadi mau apa? Nah, kita tunggu aja. Makanya ini nggak ada. Kalau Prabowo tidak melaksanakan bahwa tangkap Jokowi dan adili, berarti kalau nggak ya Prabowo jadi keturunan. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Tri itu dengan beberapa jenderal itu kan, itu turun ke Gibran. Nah, kalau dia nggak berani, ya udahlah. Ya kan merasa mana ada sih ya, Jokowi didukung oleh siapa? Oleh Megawati. Nggak ada bilang hidup Megawati, itu nggak ada. Dia bilang sekarang Prabowo apa? Hidup Gibran, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dasmu gitu. Bagaimana pula seorang presiden siapa Jokowi? Itu Jokowi itu sama aja ini. Jadi semua tahu deh. Si Lu itu tahu siapa Jokowi. Nih,
Ini saya ada dokumen Jokowi nih. Nih boleh lihat. Ini Jokowi. Ini ibu bayarnya dia. Ibu bayar. Masa bedanya ya Jokowi 3 tahun, ibunya ini 3 tahun, beda 10 tahun. 10 tahun untuk melahirkan Jokowi dia. Nah, ini ayahnya. Ini ibunya. Dia bukan murid ibunya tapi murid ayahnya. Dia salah. Tolong cari perempuan yang mirip saya, bilang Jokowi gitu. Nah, ini salah dia. Sudah meninggal ibunya ini kan. Nah, kenapa? Bapaknya itu adalah tokoh PKI Solo. Ibunya adalah ketua Garwani. Ini Hendro Priyono pun tahu, Silur pun tahu. Kenapa Jokowi itu patuh sama Prabowo pada Luhut? Karena waktu dia tukang kayu kan, kayu dia itu bangkrut, si Luhut yang invest. Dan dia waktu itu dubes Singapura, maka dia yang marketing sekalian. Makanya hidup lagi dia. Maka dia sangat patuh sama Luhut. Luhut itu siapa? Ini mohon maaf, saya nggak boleh buka orang, tapi apa kan? Luhut itu juga ada keturunan komunisnya PKI-nya itu. Nggak tahu, saya tahu boleh cerita sampai itu. Ya. Jadi memang kita harus hati-hati. Ini sekarang kita ada di domba karena PKI gaya baru. Kita harus ada ya. Sama aja Megawati itu, SB itu apa lagi? Kalau SB itu konsep, kalau kita KPK konsepnya ya, itu si SB itu terlibat kasih Senturi. BLBI siapa lagi? Siapa tadi demo? Waktu dulu ke KPK, tuntaskan BLBI dan Senturi. Kalau Senturi jelas Sri Mulyani dengan Budiono terlibat. Tapi waktu SB cari wakil presiden, dia pilih apa? Tadinya Sri Mulyani mau dipilih, Bu Hani nggak setuju, maka dia pilih Budiono. Budiono itu kan tahu apa-apa kan? Ya itulah. Makanya negara kita ini memang sudah parah. Ya? Makanya ini harus kita yang memang masih ada jiwa kesatria semangat kita untuk bagaimana negara ini yang diwarisi pada anak cucu kita. Kita suruh maju ke depan itu yang belakang. Jadi ini kita harus bergerak. Terus sama aja. Kalau Prabowo nggak berani menurunkan Gibran dengan Jokowi, tangkap dia, makanya kita revolusi. Siapa? Siap. Siap. Alhamdulillah. Enggak perlu. Ya kita semangat kalau saya ini. Saya maju ya. Saya yang paling senior sini kan. Betul. Saya udah alhamdulillah 82 sekarang. Saya tamatan akademi militer jam 5. Jabatan saya yang terakhir adalah Puspom Abri. Abri ya, TNI dan Polri sudah dipisahkan. Tapi sebenarnya dipisah, TNI banyak tantangan, Polri banyak tantangan. Jadi saya nggak setuju kalau ada bilangnya, pokoknya anak-anak yang nakal, anak yang mampu, narkoba bilang diserahkan masuk barak militer. Boleh, barak militer bagus. Jangan marah polisi. Tahu polisi kan? Polisi tidurnya nggak repot kan? Apalagi polisi bagus. Kalau lapor polisi bayar, ya kalau nggak bayar nggak akan diapa-apain. Polisi kan perkara orang lain sumber income. Coba kemarin tuh, kan cobain dia masih minta petunjuk dikumpulkannya pejabat polisi datang ke Solo minta petunjuk perkara sama Jokowi. Prabowo kan, kalau Prabowo diam aja karena dia apa? Dia tahu Jokowi adalah induk semang dia gitu. Maka Prabowo itu apa? Waktu menjadi presiden Pak Prabowo tetap presiden, tapi anak saya wakil. Makanya Gibran aja jadi kan. Karena Prabowo si Jokowi masih banyak duitnya, duit korupsinya. Nah ini makanya sekarang juga kalau dulu ya dulu yang mengarahkan Jokowi selama ini kan. Maka nggak ada apalagi sekarang mantunya di kasat kan. Ya makanya TNI Angkatan Darat nggak bisa bergerak apa-apa karena di bawah kasat kan. Tapi kalau kita yang sudah pensiun ini tetap Sabta Marga Sumpah Prajurit masih ada di dada kita ini. Jadi ingat bahwa ya kita adalah berdasar negara yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa itu kan, yang berkeadilan dan semuanya itulah yang harus kita pegang teguh bahwa kita ini
Orang-orang itu banyak apa? Yang munafik itu, salah satu banyak haji di sini. Yang munafik itu apa? Dia menghalalkan dunia. Kalau dunia yang kau harapkan pasti akan dipenuhi oleh Allah, tapi akan lebih lagi kalau kau mengharapkan ridho dari Allah. Ini akhirat mendapat. Amin. Gimana kan? Amin ya rabbal alamin. Kayak ini aja. Ya. Saya Terima kasih. sampai juga sana dari banyak sambutan juga. Nanti di Mulyadi itu ada wawancara kita Laksmana Sahabat, nanti ada sesuatu dan saya sendiri. Baik. Ya, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Bila itu boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nanti mohon ke depan ya saat pembacaan. Untuk menyikat waktu, habis ini kita pembacaan, tapi nanti ada tamu dari Makassar 1, kita minta menyampaikan. Setelah pembaca nanti ditutup doa begitu ya, biar berkah. Baik, dipersilakan untuk yang dari Makassar biar menyampaikan. Setelah ini kita pembaca, nanti ke depan semua, ada yang di belakang dan ibu-ibu di depan begitu ya. Silakan. 5 menit ya. Ya, salah. Kasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini singkat saja dari Makassar atau Makassar Al-Makassari. Tergugah setelah kami melihat di media sudah mulai tumbuh-tumbuh kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya kata Allah, siapa yang berani menyatakan kebenaran, itulah kerajaanku. Sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah kerajaanku. Jadi sekalipun kita ini kayaknya kecil, tidak ada masalah. Tapi tidak berani menyatakan kebenaran, justru kitalah yang membawa kerajaan Allah. Kemudian mungkin sedikit lewat media ini terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai presiden dan saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun Soeharto, berputar-putar selalu menyuarakan yaitu jihad. Nah, namun seorang pembesar itu tergantung siapa yang pembisiknya. Sekalipun orang benar, kalau pembisiknya itu orang yang salah, apa salahnya pembisik para penguasa? Bukan urusan umat, tetapi urusan pribadi. Jadi kami mungkin lewat media ini meminta kepada Bapak, Saudara atau Bapak Presiden, dan termasuk Saudara Presiden Bapak Prabowo, seandainya kami ini ingin diambil sebagai spiritual. Apa itu spiritual? Bukan menerawang bala-bala apa, tapi menerawang orang-orang yang mendekatinya. Apakah ikhlas untuk umat sebagaimana Prabowo? Saya rasa kita semua ini harus memiliki sifat ini. Bagaimana kita bisa merapat kepada beliau, menyampaikan unik-unik kita yang benar. Jadi saya terkadang duduk di sini ingin meneteskan air mata karena jiwa-jiwa yang kami telah tunggu telah mulai bersemi, yaitu berani menyatakan kebenaran. Sebagaimana pesan Nabi, jihad paling besar adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang durhaka. Itu aja singkatnya. Kemudian khusus Aguan dan konco-konconya, kroni-kroninya, bertobatlah, sadarlah. Kenapa saudaramu sendiri Cina kau zalimi? Apakah kau semua tidak sadar bahwa istilah yaitu naga sembilan naga itu karena jasa daripada pribumi ini? Mungkin kau yang mengolah semua, yaitu uang-uang pajak yang masuk, kemudian kau ambil di bank. Kenapa kau sepertinya berlagat menzalimi dia? Tanahnya kau gusur, sungainya kau juga gusur, bahkan kau sendiri itu yang menggusur dirimu.
Karena niscaya usahamu itu tidak akan mulus kalau alam ini dirusak, apalagi kalau hati-hati manusia. Dan kemudian khusus pribumi dan termasuk orang yang ada di dalam birokrat, sadarlah kita. Marilah kita bangun semua sifat-sifat yang pernah muncul zaman dulu. Di timur itu terkenal Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf Al-Makassari, pelawak ke Banten. Di sini juga kemarin saya dapat informasi ada juga di sini namanya yaitu Sultan Hasanuddin. Kalau di sana itu nama aslinya Malombasi dan Matawan. Julukannya Sultan Hasanuddin. Sultan itu artinya kekuasaan, Hasan artinya menangkan, din agama. Suatu kekuasaan yang menyenangkan karena dilakukan dengan cara agama. Wahai Bapak dan Saudara kami Prabowo, rangkul orang-orang yang Bapak dengar tersinyal yaitu kerajaan Allah yang benar dari kalangan apapun, terutama saudara-saudara kami terkhusus dari TNI, Gatot Nurmantio, kemudian terbentuk yang semua itu terdengar jiwa-jiwa kami, sampai kami sangat kangen kalau mendengar orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Jihad paling besar adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang durhaka. Sedikit-sedikit kembali kepada Jokowi. Sebenarnya Allah itu mengangkatkan pemimpin hambanya sesuai karakternya. Saya mohon maaf, tidak menggibah dan tidak mencela. Kalau saya melihat, Jokowi itu kayaknya lebay. Kenapa? Bukan jangan lebay, karena yang dipimpin adalah lebay, tidak berani menyatakan kebenaran. Hidup kita sebarkan nuansa-nuansa kebenaran sebagai bekal jihad di hadapan Allah SWT. Saya rasa ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mohon ke depan kita akan pembacaan pernyataan. Mohon ibu-ibu ke depan. Bang Eka Jaya tolong ke tengah, Bang.